Sekarang kita akan coba melihat spesifikasi domain waktu pada sistem order 2. Ekspresi yang tadi sudah kita dapatkan ini ya. Ini respon sistem untuk order 2. Kita coba untuk mencari rise time. Rise time itu adalah mencapai 50% ya. Mencapai 50%-nya, oh sorry, itu delay ya. Ini mencapai 100% pertama kalinya. Jadi untuk mencapai nilai 1 gitu kan, itu syarat pertama adalah bentuk E pangkat Z minus zeta omega NTR dan seterusnya ini itu sama dengan 0. Atau cukup yang ini saja jadi 0, maka yang bentuk cos dengan sini ini otomatis jadi 0 gitu kan. Oh, ternyata untuk yang E pangkat minus ini tidak mungkin sama dengan 0. Karena kalau kita isikan 0, dia jadi pangkat 1 gitu ya. Nah, ini tidak mungkin 0. Jadi berarti yang cosnya ini 0, yang sinnya ini juga 0. Gitu kan. Karena bentuknya harus 0 gitu ya. Kita bisa tuliskan cos omega D TR tambah zeta per akar 1 kurang zeta kuadrat sin omega D TR sama dengan 0. Ini bisa kita sederhanakan gitu ya. Ini pindah ke sebelah kanan. Terus sinnya pindah ke kiri jadi di bawah. Sehingga jadi cos per sin. Atau ini boleh saya tulis cos omega D. Jadi ini sin omega D TR sama dengan sin omega D TR sama dengan dikali masih ada ini ya, zeta per 1 kurang zeta kuadrat diakari sama dengan minus cos omega D TR. Maka ini bisa pindah ke sebelah sini, ini pindah ke bawah gitu kan. Jadi sin per cos omega D TR-nya nggak saya tulis ya, sama dengan akar 1 kurang zeta kuadrat per zeta. Sin per cos. Nah, ini ada minusnya di sini ya. Jadi minusnya itu tinggal. Dapatlah kita bentukin nih. Sin per cos kan jadi tan ya. Jadi tannya omega DTR itu sama dengan 1 kurang zeta kuadrat per zeta diakari. Atau ini sama saja dengan omega D per pi. Pi-nya itu apa? Pi-nya itu kan yang titik Poles kompleksnya ya. Di pi sebelah sini. Terus omega D-nya itu bagian sini. Terus kita kemarin juga udah mendefinisikan bahwa pi kuadrat tambah omega D kuadrat sama dengan omega N. Terus dengan sudutnya sendiri, sudut ini misalnya ya, sudut ini gamma ya. Ini sama dengan minus omega D per pi. Jadi itu sama saja dengan tan ya. Ini kan omega D, terus ini pi. Itu kalau sudutnya yang beta gitu ya. Kalau sudutnya beta berarti kan dia cukup omega D per minus pi. Jadi tan beta. Seperti ini. Omega D ini minus pi gitu kan. Jadi tan beta sebelah sini. Kalau mau cari yang sebaliknya, itu tinggal kasih minus saja gitu kan. Sorry, ini tadi awalnya nggak ada minus ya, cukup panjangnya aja. Jadi untuk beta itu segini, kalau untuk gamanya berarti minus. Dari sini dapat tan omega DTR-nya berapa gitu kan. Ini kita tahu C TR-nya itu berapa. TR-nya itu
sama dengan kalau di sini ya. Jadi sudah di omega DTR sama dengan tan inverse dari minus omega D per pi, sehingga dapatlah TR-nya itu sama dengan pi kurang beta. Beta itu sudut yang sebelah sini ya. Pi kurang beta per omega D. Pi per beta kurang omega D. Jadi pi-nya ini adalah dalam radian ini ya. Ini berarti 180 derajat. Cuma diubah ke radian. Beta ini juga sudutnya kita ubah ke radian. Jadi hati-hati ketika menghitung kalkulatornya gitu. Jadi dapat deh kita persamaan restanya itu adalah pi kurang beta per omega D. Kemudian settling time. Kalau settling time, kalau kita mengikuti aturan ini ya, A sin alfa tambah B cos alfa sama dengan C cos alfa kurang beta. Dengan catatan C-nya adalah A kuadrat plus B kuadrat diakari. Kemudian beta adalah tan inverse dari A per B. Maka step responnya bisa ditulis jadi seperti ini. 1 dikurang E pangkat minus zeta omega nt per akar 1 kurang zeta kuadrat cos omega dt kurang beta. Nah ini jadi yang tadi kalau kita lihat ya, itu adalah cos omega dtr. Cos omega dtr ditambah zeta per 1 kurang zeta kuadrat diakari dikalikan sin omega d tr. Ini kelihatan apa namanya? Oh sorry ya, dia karena tadi rise time kan, jadi kita pakainya tr ya. Tapi ini dia awalnya kan t saja toh. Dia sama bentuknya ya. Jadi a-nya di sini adalah 1, b-nya sama dengan zeta per akar 1 kurang omega d 1 kurang zeta kuadrat diakari, gitu kan. Terus kita bisa ubah ini menjadi C cos alfa kurang beta. C-nya apa? C-nya ini adalah cos omega d tr kuadrat tambah, C-nya adalah akar dari 1 tambah zeta per akar 1 kurang zeta kuadrat ini. Sementara betanya adalah tan inverse dari A per B. Sehingga kita bisa tuliskan, jadi C-nya itu tadi adalah 1 kuadrat gitu kan, tambah zeta kuadrat per 1 kurang zeta kuadrat. Terus ini diakari. 1 tambah 1 ini. Dia jadinya adalah 1 kurang zeta kuadrat tambah zeta kuadrat per 1 kurang zeta kuadrat. Sehingga ini kecoret, tinggal 1 per 1 kurang zeta kuadrat. Nah ini dikali. Jadilah 1 per akar 1 kurang zeta kuadrat. Ini C-nya. Makanya C-nya masuk ke fungsinya, dia jadi sebelah sini. Ini C-nya. Kemudian betanya apa? Betanya adalah tan inverse dari zeta per akar 1 kurang zeta kuadrat. Ini untuk betanya. Untuk settling time-nya ini kita bisa menggunakan pendekatan sistem orde 1. Jadi misalkan ketika T-nya sama dengan 0, maka bagian ini adalah E pangkat 0 ya. E pangkat 0 sama dengan 1, sehingga jadi 1 dikurang 1 per 1 kurang zeta kuadrat. Diakari. Ini terus naik, gitu kan. Sampai ketika berada di, ketika T-nya
sama dengan tidak sama dengan 0, misalnya T-nya di sini adalah ada tau, terus ada pi per 2 tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau, dan seterusnya. Ini fungsinya jadi 1 kurang E pangkat minus zeta omega nt per akar 1 kurang zeta kuadrat. Jadi sama saja dengan ini ya gitu ya. Cuma karena kita melakukan pendekatan sistem order 1, si cos ini tidak ada. Namun demikian, dari sistem order 1, kita tahu bahwa di sini adalah E pangkat minus T per tau gitu ya. Jadi sekarang bentuknya adalah E pangkat minus zeta omega n T. Kalau kita samakan gitu ya, zeta omega nt sama dengan T per tau. T-nya bisa kita coret sehingga kita dapatkan tau ini sama dengan 1 per zeta omega n. Jadi untuk settling time 5% gitu ya, itu bisa kita ambil 3 tau, 3 konstanta waktu, di mana tau-nya adalah zeta omega n. Jadi 3 per zeta omega n. Kalau settling time 2% itu 4. Kalau settling time 1% itu 5. Seperti itu. Jadi ini yang bisa kita jadikan acuan. Mau settling time-nya 5%, kita tinggal 3 per zeta omega n. Kalau 2%, maka 4 tau, 4 per zeta omega n. Kalau 1%, maka 5 per zeta omega n dikalikan 5. Berikutnya, spesifikasi domain waktu berikutnya adalah peak time. Jadi ketika si YT ini mencapai nilai maksimum atau overshoot. Nah, ketika mencapai maksimum, mungkin masih ingat di kalkulus itu, titik maksimum itu artinya turunannya di sini sama dengan 0. Gitu kan? Karena pada titik ini, itu dia kemiringannya tidak ada. Kemiringan itu adalah turunan dari fungsinya. Jadi di sini respon waktunya itu kita turunkan gitu ya, menjadi y absen. Lalu kita sederhanakan gitu. Jadi ini memang agak panjang untuk diturunkan karena di sini ada E pangkat minus zeta omega nt, sini ada T-nya, sini juga ada T. Jadi ini harus turunan dua turunan gitu ya. Ini juga nanti 2 turunan. Ada sinnya di sini. Ini nanti kalau misalnya mau coba, itu yang U absen V tambah UV absen, kayak gitu ya. Jadi misalkan untuk bentuk pertama ini adalah U absen V. U absen. Jadi kalau U-nya E pangkat minus zeta omega n T, gitu kan. Maka diturunkan pun ada zeta omega n-nya. Terus tetap ada E pangkat minus zeta omega nt. Jadi muncul di sini. Tetap ada. Tapi dikalikan dengan cos omega d T sebelah sini. Tetap karena V biasa gitu kan. Namun ketika sebelah sini UV absen, U berarti E pangkat minus zeta omega nt gitu kan. Terus dikalikan turunannya. Turunannya cos omega d T. Turunannya itu berarti sin omega d T, terus omega D-nya dikeluarin. Jadi muncullah bentuknya ini. Jadi ini hasil dari turunan minus E zeta omega nt cos omega d T. Ini kan karena harus dikali ya. Ini dikali ke sini, terus dikali ke sini. Jadi untuk yang bentuk pertama ini menjadi aksen V-nya adalah minus zeta omega n. Terus minus E dikali ini ya. Dikali minus E omega
zeta omega nt, terus cosnya jadi, U aksen V, jadi ini masih cos biasanya. Cos omega dt. Terus U V aksen, berarti ini minus zeta omega nt kali turunannya cos omega dt, yaitu omega d sin omega dt. Jadi ini bentuk yang sebelah sini. Terus ini tanda tambah ya. Terus ini bentuknya adalah yang sebelah sini. Oke. Nanti bisa dicoba untuk menurunkannya sendiri ya. Terakhirnya itu bentuknya jadi yang ini. Ya, absen T sama dengan E pangkat minus Z omega NT dalam kurung zeta kuadrat omega N per akar 1 kurang zeta kuadrat plus omega D sin omega dt. Ini sama dengan 0. Jadi karena bentuk ini sama dengan 0 gitu kan, kalau kita isikan T peak gitu ya, maka ini kan tadi nggak mungkin 0. Terus nilai ini bisa saja 0 gitu kan, bisa saja 0. Cuman yang apa namanya, nilai sin-nya ini kalau mau 0 juga agak sulit ya, karena tandanya tambah, kecuali ini juga bentuknya kuadrat, omega n juga tidak mungkin di bawah 0 gitu kan. Ini nggak bisa 0, jadi yang bisa 0 hanya sin omega d tp. Tapi kalau sin pun dia adalah bentuk osilasi gitu ya, berulang-ulang kalau sin. Makanya di sini sinnya itu 0 ketika sinnya 0 itu pas 0, 180, 360, 270 dulu ya. 180, 360, 540 dan seterusnya. Maka omega d tp ini nilainya sama dengan 0 atau pi, 2pi, 3pi dan seterusnya. Karena kita mau carinya overshoot yang pertama gitu kan. Overshoot yang pertama. Jadi kita pakai yang pi sehingga kita dapatkan waktu peak itu sama dengan pi dibagi omega d. Ini pi-nya di sini radian ya. Jadi bukan pakai derajat, pakai radian. Jadi TP-nya juga adalah fungsi dari omega D. Terus yang terakhir adalah overshoot-nya ya. Tadi mungkin yang belum itu delay time, tapi delay time itu mirip dengan settling time ya. Kita bisa pakai pendekatan yang sama. Untuk maksimum overshoot, tinggal kita substitusikan nilai TP yang tadi ke dalam YT. Jadi TP-nya tadi kita sudah dapat TP sama dengan pi per omega d gitu kan. Nah, ini bisa dimasukkan ke fungsinya sebelah sini. Jadi TP-nya adalah pi per omega pi per omega d ya. Jadi tinggal pi-nya saja. Ini juga tinggal pi-nya saja. Yang sebelah sini jadi pi per omega d. Seperti itu. Nah, ini dimasukkan nilainya, dapatlah. Jadi kalau cos pi itu adalah 0 gitu kan, ini adalah 1. Jadi ini bisa kita sederhanakan nih, masuk ke sini ya. Jadi 0 tambah zeta per akar 1 kurang zeta kuadrat. Zeta-nya ini kan Y, TP sama dengan 1 kurang E pangkat minus zeta omega N kali pi per omega D. Terus ini dia jadi 0 tambah 1, gitu kan? Tambah 1, maka ini dikalikan zeta per 1 kurang zeta kuadrat. Kalau bentuk yang ininya sendiri, dia tadi zeta omega N pi per
omega D. Omega N per omega D. Oh, sorry, kebalik ya. Jadi yang nilainya 0 itu harusnya yang sin. Kalau sin 0, iya sin 0. 0, 180, 360, dan seterusnya. Ini sinnya sama dengan 0, ini sama dengan 1, maka yang bentuk ini kan nggak ada. Tinggal 1 dikurang E pangkat minus zeta omega N pi per omega D. Terus dikali dengan cos. Nah, cos P ini satunya itu karena di kuadran kiri ya, kuadran 2. Berarti jadi minus 1, sehingga ini jadi 1 plus E pangkat minus zeta omega N Pi per omega D. Omega N per omega D ini bisa langsung dimasukkan saja nilainya ya. Cuman kita juga bisa menggunakan ini. Omega D sama dengan omega N per omega N kali 1 kurang zeta kuadrat. Jadi kalau omega N kita pergi ke sini, jadi omega D per omega N sama dengan akar 1 kurang zeta kuadrat. Ini omega N per omega D. Jadi kebalikannya aja. Jadi 1 tambah E pangkat minus zeta Pi. Ini jadi 1 per akar 1 kurang zeta kuadrat. Jadi ini adalah persamaan maksimum overshoot-nya gitu. Nah, kalau misalkan titik tertingginya ini adalah YTP. Tapi kalau kita mau hitung persentasenya gitu kan, itu bisa kita kurangi dengan ini Y infinity, set point-nya. Gitu. Jadi steady state-nya itu berapa? Misalkan di sini steady state-nya adalah 1. Gitu kan, kita set point di sistem tadi adalah 1. Maka ini bisa dikurangi sehingga kita dapat overshoot-nya adalah sekian. Jadi ini bisa dihitung juga berapa persennya gitu kan, tinggal dikalikan 100%. Dengan catatan set point-nya adalah 1. Jadi itu tadi bagaimana kita mencari dari settling time. Tadi juga ada rise time-nya, rise time dulu, settling time, terus ada peak time, dan juga maximum overshoot dengan menggunakan bentuk tipikal dari sistem order 2.